Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ken Damar Fatir Ariski dengan NIM K5425069. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tugas dari mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu terkait dengan teori humanistik. Jadi selamat menyaksikan videonya, bye bye. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori humanistik, atau bisa diartikan belajar untuk memanusiakan manusia. Tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan teori humanistik di dalam ranah dunia pendidikan. Langsung saja. Untuk saat ini, pendidikan bukanlah hanya tentang nilai, angka, atau prestasi akademik. Bahkan lebih dari itu, pendidikan ialah proses membentuk manusia seutuh-utuhnya, yaitu manusia yang mampu berpikir dengan akal, merasakan dengan hati, dan bertindak dengan kesadaran. Inti dari teori humanistik itu sendiri yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran. Teori ini mengajarkan bahwa tujuan utama dari pendidikan ialah memanusiakan manusia, menumbuhkan potensi dari dalam diri peserta didik agar mereka sadar akan dirinya, lingkungannya, dan makna kehidupannya. Dalam pandangan humanistik, setiap siswa adalah pribadi unik yang memiliki cara belajar dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagaimana pendamping dan fasilitator yang membantu para siswa menemukan jati diri dan mengembangkan kemampuannya. Seorang filsuf bernama Jürgen Habermas menjelaskan 3 bentuk belajar manusia. Yang pertama, belajar teknis, yaitu memahami dan berinteraksi dengan alam secara bijak. Yang kedua, ada belajar praktis, yaitu membangun hubungan sosial yang baik dan penuh empati dengan sesama manusia. Yang ketiga, ada belajar emansipatoris, yaitu belajar untuk berpikir kritis dan menyadari tentang perubahan sosial demi kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Gagasan dari filsuf Jürgen Habermas juga sejalan dengan teori David Ausubel, yaitu tentang belajar bermakna, bahwa belajar akan lebih efektif jika pengetahuan baru dikaitkan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Dengan begitu, belajar tidak hanya hayalan, tetapi menjadi proses memahami dan menemukan makna. Dalam lingkup pendidikan, teori humanistik menekankan bahwa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, empati, dan tanggung jawab. Pendidikan bukan hanya mencetak manusia pintar, tetapi membentuk manusia yang berperi kemanusiaan, yaitu manusia yang sadar, peduli, dan mampu hidup dengan hati nurani. Belajar memanusiakan manusia adalah tujuan pendidikan Indonesia. Proses ini tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menyentuh hati dan membangun jiwa, agar setiap manusia dapat hidup dengan penuh makna dan kemanusiaan. Kemudian, tujuan utama dari pendidikan yang sesuai dengan teori humanistik yaitu membantu para siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang sadar akan dirinya, peduli terhadap orang lain, dan mampu berperan positif dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan emosi, nilai moral, dan rasa kemanusiaan seorang siswa. Dalam teori ini, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang hangat, terbuka, dan penuh penghargaan terhadap keunikan setiap siswanya. Belajar belum dikatakan berhasil ketika siswa mampu menghafal banyak hal, tetapi belajar dikatakan berhasil ketika mereka mampu memahami, merasakan, dan mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, teori humanistik mengajarkan bahwa
pendidikan bukanlah proses memproduksi manusia seragam, melainkan membantu setiap individu menjadi dirinya sendiri, yaitu manusia yang bisa berpikir logis, berperasaan halus, dan bertindak dengan kesadaran moral. Kemudian ada contoh penerapan teori humanistik dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning, yaitu guru memberi ruang bagi siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi sendiri, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Yang kedua, refleksi diri dan pengalaman pribadi, yaitu setelah pembelajaran, siswa diajak menuliskan atau menceritakan pengalaman dan perasaan mereka tentang apa yang dipelajari hari itu juga. Yang ketiga, kegiatan proyek nyata, yaitu project based learning, yaitu siswa belajar melalui proyek yang berkaitan langsung dengan kehidupan, misalnya membuat kampanye lingkungan atau kegiatan sosial di masyarakat. Yang keempat, pembelajaran dengan nilai dan empati. Guru menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi melalui kegiatan harian di sekolah, bukan hanya lewat teori. Yang terakhir, hubungan guru dan siswa yang hangat, yaitu guru memperlakukan siswa dengan penuh perhatian, menghargai perbedaan, dan membantu mereka tumbuh sesuai dengan keunikan masing-masing.